Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang memori virtual. Di sini saya, Teresia Binor Octaviana Sution, akan menjelaskan konsep dasar memori virtual. Memori virtual adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Teknik ini menyembunyikan aspek-aspek fisik memori dari pengguna dengan menjadikan memori sebagai lokasi alamat virtual berupa byte yang tidak terbatas dan menaruh beberapa bagian dari memori virtual yang berada di memori logis. Teknik ini mengizinkan program untuk dieksekusi tanpa seluruh bagian program perlu ikut masuk ke dalam memori. Konsep memori virtual pertama kali dikemukakan oleh Wolfgram pada tahun 1961 pada sistem komputer Atlas di Universitas Manchester, Inggris. Sebagaimana dikatakan di atas bahwa hanya sebagian dari program yang diletakkan di memori fisik, hal ini memberikan keuntungan, yaitu berkurangnya proses I/O yang dibutuhkan atau lalu lintas I/O menjadi rendah. Misalnya, untuk program butuh baca dari disk dan memasukkan dalam setiap kali akses. Yang kedua, ruang menjadi leluasa karena kurangnya memori fisik yang digunakan. Contohnya, untuk program 10 MB, tidak seluruh bagian dimasukkan ke dalam memori fisik. Pesan-pesan error hanya dimasukkan jika error. Yang ketiga, meningkatkan recepan karena menurunnya beban I/O dan memori. Yang keempat, bertambahnya jumlah pengguna yang dapat dilayani. Ruang memori yang masih tersedia luas memungkinkan komputer untuk menerima lebih banyak permintaan dari pengguna. Selama bertahun-tahun, pelaksanaan manajemen memori pada intinya adalah dengan menempatkan semua bagian proses yang akan dijalankan ke dalam memori sebelum proses dapat dimulai dieksekusi. Dengan demikian, semua bagian proses tersebut harus memiliki alokasi sendiri dalam memori fisik. Pada kenyataannya, tidak semua bagian dari program tersebut akan diproses. Misalnya, yang pertama, program mempunyai kode untuk menangani kondisi error yang tidak biasa. Karena error jarang terjadi, kode ini hampir tidak pernah digunakan atau dieksekusi. Yang kedua, array, list, table, dan tabel dialokasikan lebih dari kapasitas memori yang diperlukan. Yang ketiga, pilihan dan gambaran jarang digunakan. Yang keempat, pada kasus di mana keseluruhan program dibutuhkan, mungkin tidak semua diperlukan pada saat yang sama. Dan yang terakhir, ada pernyataan-pernyataan atau pilihan yang hanya dieksekusi jika kondisi tertentu terpenuhi. Tujuan semula untuk menghemat memori bisa jadi malah tidak tercapai apabila program untuk overlay atau dynamic loading malah lebih besar daripada program yang sebenarnya diinginkan dieksekusi. Maka, sebagai solusi masalah-masalah ini digunakan konsep memori virtual. Kemampuan mengeksekusi program hanya pada beberapa bagian dari memori mempunyai beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, program tidak terbatas memori fisik yang tersedia, sehingga user dapat menulis program untuk ruang alamat virtual yang sangat besar yang berarti menyederhanakan programming task. Yang kedua, karena setiap program user dapat menggunakan memori fisik yang lebih kecil, pada waktu yang sama dapat menjalankan lebih banyak program. Dan yang ketiga, I/O yang lebih sedikit digunakan untuk load atau swap program user ke memori, sehingga setiap program user dapat berjalan lebih cepat. Di sini ada gambar memori virtual lebih besar daripada fisiknya. Pada gambar di atas ditunjukkan sebuah ruang memori virtual yang dibagi menjadi bagian yang sama dan diidentifikasi dengan nomor virtual peak. Memori virtual biasanya diimplementasikan menggunakan demand pegging atau demand segmentation, tetapi algoritma segment replacement lebih kompleks daripada algoritma place replacement karena segmen mempunyai ukuran bervariasi. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan demand pegging. Apa itu demand pegging? Demand pegging merupakan implementasi yang paling umum dari memori virtual. Prinsip permintaan pemberian halaman atau demand pegging hampir sama dengan sistem penomoran atau pegging dengan menggunakan swapping. Perbedaannya adalah pada peg permintaan pemberian halaman tidak akan pernah diswap ke memori sampai ia benar-benar diperlukan. Untuk itu, diperlukan adanya pengecekan dengan bantuan perangkat keras mengenai lokasi dari peg saat ia dibutuhkan. Peg diletakkan di memori hanya jika diperlukan. Hal ini menyebabkan kebutuhan I/O lebih rendah, kebutuhan memori lebih rendah, respon lebih cepat dan lebih banyak user yang menggunakannya. Di sini ada gambar sistem pegging dengan swapping. Akses ke peg
akses ke page yang di-set invalid menyebabkan page fault yang menyebabkan trap ke sistem operasi. Karena status atau register kode kondisi kontainer instruksi dari proses terinput disimpan, bila terjadi fault, proses dapat dimulai lagi pada tempat yang sama, pada status yang sama dan tempat yang sama, kecuali page yang cocok sedang di memori dan sedang diakses. Prosedur untuk menangani fault seperti gambar berikut. Sistem operasi melihat tabel untuk menentukan jika acuan invalid, maka proses dihentikan dan page tidak berada di memori. Jika acuan invalid, dilakukan trap ke sistem operasi. Selanjutnya sistem mencari frame yang kosong dan sistem melakukan proses swapping ke frame bebas. Selanjutnya table page di reset, bit valid invalid di set 1 dan valid diinstruksi di restart. Apabila tidak ditemukan frame bebas, maka dilakukan page replacement, yaitu mencari beberapa page di memori yang tidak digunakan kemudian dilakukan swap out ke backing store. Terdapat beberapa algoritma page replacement di mana performansi algoritma diharapkan menghasilkan jumlah page minimum. Beberapa page kemungkinan dibawa ke memori beberapa kali. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk melakukan demand pegging sama dengan perangkat keras untuk sistem pegging dengan swapping, yaitu tabel peg. Apa itu tabel peg? Tabel peg itu yaitu tabel yang mempunyai kemampuan untuk memberi entry bit valid invalid atau nilai khusus untuk bit proteksi. Yang kedua, memory sekunder. Apa itu memory sekunder? Memory sekunder itu digunakan untuk membawa peg yang tidak di memori dan biasanya adalah disk kecepatan tinggi yang disebut dengan swap device. Selanjutnya saya akan menjelaskan unjuk kerja demand pegging. Demand pegging memberikan efek yang signifikan dalam kinerja sistem komputer. Diasumsikan MA adalah access time ke memori dan P adalah probabilitas terjadinya page fault atau 0 lebih kecil dan sama dengan dari P lebih kecil sama dengan 1. Maka effective access time didefinisikan sebagai EAT sama dengan 1 dikurang P dikali MA ditambah P kali page fault time. Untuk menghitung effective access time harus diketahui beberapa waktu yang diperlukan untuk melayani page fault. Fail fog menyebabkan trap ke sistem operasi, menyimpan register dan status proses, menentukan input adalah page fault, memeriksa page acuan legal atau tidak, dan menentukan lokasi page pada disk, membaca disk ke frame bebas. Sementara menunggu alokasikan CPU untuk user lain, input dari disk atau melengkapi I/O, menyimpan register dan status proses user lain, menentukan input dari disk, memperbaiki tabel page dan tabel lain untuk menunjukkan page yang dimaksud sudah di memori, menunggu CPU dialokasikan untuk proses ini kembali, dan yang terakhir menyimpan kembali register status proses dan page baru kemudian melanjutkan kembali ke instruksi yang diinterupsi. Tidak semua langkah di atas diperlukan pada setiap kasus. Pada beberapa kasus terdapat 3 komponen utama dari waktu pelayanan page fault, yaitu melayani input page fault, membaca page, dan memulai kembali proses. Untuk menghitung effective access time dari sistem demand pegging, perhatikan contoh berikut. Diasumsikan memori akses 100 ms, rata-rata waktu latch-nya yaitu untuk hard disk sama dengan 8 ms, waktu pencarian 15 ms, dan rata-rata transfer sebesar 1 ms. Total waktu pegging sama dengan 25 ms. Efektif aksesnya sama dengan 1 dikurang P dikali 100 dikali P ditambah P dikali 25 ms, sama dengan 1 dikurang P dikali 100 ditambah P dikali 25 juta, sama dengan 100 ditambah 24,99,9900 dikali P. Apabila 1 dari 100 akses menyebabkan page fault, maka effective access time sama dengan 25 mikrosecond.
lebih lambat dengan faktor 250. Tetapi bila menginginkan degradasi kurang dari 10%, maka 110 lebih besar 100 ditambah 25 juta dikali P. 10 lebih besar 25 juta dikali P, dan P lebih kecil dari 0,000004. Perlu diperhatikan, sistem harus mempertahankan rata-rata frame fault yang rendah pada sistem demand pegang. Sebaliknya, jika efektif access time meningkat, maka akan memperlambat eksekusi proses secara drastis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Aminah akan melanjutkan presentasi hasil makalah kami. Fake replacement. Apa sih itu fake replacement? Itu adalah suatu proses dieksekusi perlunya frame bebas, tetapi tidak tersedia frame bebas. Sistem harus menemukan satu frame yang sedang tidak digunakan dan membebaskannya. Untuk membebaskan frame dengan cara menulis isinya untuk ruang swap dan mengubah table peg atau tabel yang lain yang menunjukkan peg tidak lagi di memori. Seperti pada gambar 5, kebutuhan akan fake replacement, dan memiliki beberapa langkah. Ada 4 langkah. Yang pertama itu adalah cari lokasi fake yang diharapkan pada disk. Yang kedua, carilah frame kosong. Dengan cara itu ada lagi dibagi. Cara frame kosong itu dibagi menjadi 3 bagian. Apa itu caranya? Bila ada frame kosong, gunakan. Bila tidak ada, gunakan algoritma fake replacement untuk menyelesaikan frame yang akan menjadi korban. Dan yang ketiga, simpan fake korban ke disk. Ubah tabel fake. Nah, masuk lagi kita ke langkah untuk fake fault tadi. Yang ketiga tadi itu apa? Baca fake yang diinginkan ke frame kosong yang baru. Ubah tabel fake. Dan yang keempat, mulai kembali proses user. Seperti contoh pada gambar 6 ini, langkah-langkah untuk membuat fake replacement. Masuk kepada algoritma fake replacement. Terdapat beberapa algoritma pada replacement. Setiap sistem operasi mempunyai skema yang unik. Algoritma yang terbaik adalah yang memiliki tingkat kesalahan halaman yang terendah. Selama jumlah frame meningkat, jumlah kesalahan halaman akan menurun. Peningkatan jumlah frame dapat terjadi jika memori fisik diperbesar. Algoritma fake replacement secara umum diinginkan mempunyai rata-rata fake fault terendah. Algoritma dievaluasi dengan menjalankan pada string tertentu dari memori reference dan menghitung jumlah fake fault. String yang mengacu ke memori disebut reference string atau string acuan. String acuan dibangkitkan secara random atau dengan menelusuri sistem dan menyimpan alamat dari memori acuan. Misalnya, jika ditelusuri proses tertentu, disimpan alamat berikut: 0100,0112,0102,0103,0104 0101,0102,0103,0104,0610. Dan ini bawahnya 0102,0103,0104,01,01,06,09,01,02,01,05, di mana 100 byte per page diredukasi ke string acuan 1416161661. Untuk menentukan jumlah page fault untuk string acuan algoritma fake replacement tertentu, harus ditentukan jumlah frame yang tersedia. Semakin tinggi jumlah frame, semakin rendah jumlah fake fault. Hal ini dapat dilihat dengan grafik pada gambar 7 ini. Terdapat beberapa algoritma pada fake replacement, antara lain algoritma first, in first, out, atau FIFO.
Optimal dan recently use atau LRU. Pada sub berikut akan diilustrasikan algoritma fake replacement tersebut dengan menggunakan string acuan 70120304 2032101701. Pada replacement diimplementasikan dalam algoritma yang bertujuan untuk menghasilkan tingkat kesalahan halaman terendah. Pemilihan halaman yang akan diganti dalam menggunakan algoritma tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan memilih secara acak, memilih berdasarkan pada penggunaan, umur halaman, dan lain sebagainya. Pemilihan algoritma yang kurang tepat dapat menyebabkan peningkatan tingkat kesalahan pada halaman sehingga proses akan berjalan lebih lambat. Nah, pada ini kita akan membahas algoritma FIFO. Apa sih algoritma FIFO itu? Algoritma FIFO merupakan algoritma yang paling sederhana. Algoritma FIFO diasosiasikan sebuah peg apabila peg tersebut dibawa ke memori. Bila ada satu peg yang akan ditempatkan, maka posisi peg yang akan lama akan digantikan. Algoritma ini tidak perlu menyimpan waktu pada saat sebuah peg dibawa ke memori. Di bawah ini adalah ilustrasi FIFO. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, dari gambar di atas itu adalah merupakan ilustrasi dari FIFO. Nah, lanjut, implementasi algoritma FIFO dilakukan dengan menggunakan antrian untuk menandakan halaman yang sedang berada di dalam memori. Setiap halaman baru yang akan diakses diletakkan di bagian belakang atau ekor dari antrian tersebut. Dan apabila antrian telah penuh dan ada halaman yang baru diakses, maka halaman yang berbeda di bagian depan atau kepala dari antrian yang akan diganti. Dan ada juga pada algoritma FIFO itu memiliki kelemahan, adalah kinerja yang tidak selalu baik. Pada FIFO itu kinerjanya itu tidak selalu baik. Itulah kelemahan dari algoritma FIFO. Hal ini disebabkan karena ada kemungkinan halaman yang baru saja keluar dari memori. Ternyata dibutuhkan kembali. Di samping itu, dalam beberapa kasus, tingkat kesalahan ternyata dibutuhkan kembali. Di samping itu, dalam beberapa kasus, tingkat kesalahan halaman justru kembali sering dengan meningkatnya jumlah frame yang dikenal dengan nama anomali Belady. Contoh, jika menggunakan string acuan, ini dia contohnya 1234 125 125 1345. Dengan algoritma FIFO terjadi Belady anomalis seperti gambar 9 di bawah ini. Saya Laskar Peniangan akan melanjutkan untuk menjelaskan hasil makalah kami, yaitu mengenai algoritma optimal. Algoritma optimal merupakan hasil penemuan dari Belady's anomaly. Algoritma optimal pada prinsipnya akan mengganti halaman yang tidak akan digunakan untuk jangka waktu yang paling lama. Algoritma ini menjamin rata-rata page fault terendah untuk jumlah frame tetap. Meskipun tampaknya mudah untuk dijelaskan, tetapi algoritma ini sulit atau hampir tidak mungkin untuk diimplementasikan karena sistem operasi harus dapat mengetahui halaman-halaman mana saja yang akan diakses berikutnya. Padahal sistem operasi tidak dapat mengetahui halaman yang muncul di waktu yang akan datang. Less recently used atau LRU merupakan perpaduan dari algoritma FIFO dan optimal. Prinsip dari algoritma LRU adalah mengganti page yang sudah tidak digunakan untuk periode waktu lama. Untuk mengimplementasikan algoritma LRU digunakan dua model, yaitu counter. Setiap entry table page diasosiasikan dengan sebuah time of use dan sebuah clock, logika atau counter ditambahkan ke CPU. Yang kedua adalah stack.
Stack dari nomor page diatur jika sebuah page digunakan acuan, maka page dihapus dari stack dan meletakkan pada top of stack. Dengan cara ini, stack selalu digunakan page dan bagian bawah untuk page LRU. Alokasian frame. Alokasi frame berhubungan dengan mekanisme alokasi sejumlah memori bebas yang tetap di antara beberapa proses. Meskipun terdapat beberapa variasi pengalokasian frame bebas ke beberapa proses, tetapi strategi dasar jelas yaitu proses user dialokasikan untuk sembarang frame bebas. Jumlah minimum frame per proses ditentukan oleh arsitektur di mana jumlah maksimum tergantung jumlah memori fisik yang tersedia. Jumlah minimum frame ditentukan oleh arsitektur instruction set. Bila terjadi page fault sebelum eksekusi instruksi selesai, instruksi harus di-restart, sehingga tersedia frame yang cukup untuk membawa semua page yang berbeda di mana sembarang instruksi dapat mengacu. Misalnya, mikrokomputer menggunakan memori 128K yang dikomposisikan dengan page ukuran 1K, maka terbentuk 128 frame. Jika sistem operasi menggunakan 35K, maka 93 frame sisa digunakan program user. Bila suatu program menyebabkan page fault sebanyak 93 kali, maka menempati 93 frame bebas tersebut. Jika terjadi page fault ke 94, dari 93 frame terisi, harus dipilih salah satu untuk diganti yang baru. Bila program selesai, 93 frame tersebut dibebaskan kembali. Terdapat dua bentuk algoritma alokasi, yaitu equal allocation dan proportional allocation. Pada equal allocation, jika terdapat m frame dan n proses, maka setiap proses dialokasikan sejumlah frame yang sama. Selain itu, terdapat algoritma alokasi berprioritas yang menggunakan skema proporsional dengan lebih melihat prioritas proses daripada ukuran proses. Jika proses PI membangkitkan page fault, dipilih satu dari frame-frame dari proses yang mempunyai nomor prioritas terendah. Di sini saya Cynthia Putri Pelangi Sihombing akan melanjutkan untuk menjelaskan hasil makalah kami. Yang selanjutnya adalah algoritma global dan lokal. Peg replacement adalah faktor terpenting lain yang harus dipertimbangkan dalam alokasi frame. Pada multiple proses yang berkompetisi mendapatkan frame, algoritma peg replacement dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu global replacement dan local replacement. Global replacement mengizinkan suatu proses untuk menyeleksi suatu frame yang akan dipindah dari sejumlah frame. Meskipun frame tersebut sedang dialokasi ke proses yang lain, pada local replacement, jumlah frame yang dialokasikan untuk proses dapat memilih dari frame-frame yang dialokasikan untuknya. Permasalahan pada global replacement adalah proses tidak dapat mengontrol rata-rata peg pada memori untuk sebuah proses, tidak hanya tergantung pada perilaku pegging untuk proses tersebut, tetapi juga perilaku pegging untuk proses yang lainnya. Bagaimanapun, karena algoritma global replacement menghasilkan truk yang lebih besar, metode ini sering digunakan. Selanjutnya adalah tracing. Kegiatan aktivitas pegging yang tinggi disebut tracing. Sebuah proses mengalami tracing jika menghabiskan lebih banyak waktu untuk pegging daripada eksekusi. Efek tracing dapat dibatasi dengan menggunakan algoritma lokal atau priority replacement. Misalnya, sembarang proses tidak mempunyai frame yang cukup. Meskipun secara teknis dapat mengurangi jumlah frame yang dialokasikan sampai minimum terdapat sejumlah peg yang sedang aktif digunakan. Jika suatu proses tidak memiliki jumlah frame yang cukup, maka sering terjadi peg fault, sehingga harus mengganti beberapa peg, tetapi karena semua peg sedang digunakan, harus mengganti peg yang tidak digunakan lagi kemudian. Konsekuensinya sering terjadi pada peg fault lagi. Proses berlanjut peg fault mengganti peg untuk peg fault seterusnya. Selanjutnya adalah penyebab tracing. Penyebab dari tracing adalah utilisasi CPU yang terlalu rendah. Jika utilisasi CPU terlalu rendah, kita menambahkan derajat dari RM programming dengan menambahkan proses baru ke sistem. Sejalan dengan bertambahnya derajat dari multiprogramming, utilisasi CPU juga bertambah dengan lebih lambat sampai maksimumnya dicapai. Jika derajat dari multiprogramming ditambah terus-menerus, utilisasi CPU akan berkurang dengan drastis dan terjadi tracing.
Utilisasi dari CPU selalu diharapkan tinggi hingga mendekati 100% jika proses yang dikerjakan CPU hanya sedikit. Maka kita tidak bisa menjaga agar CPU sibuk. Utilisasi dari CPU bisa ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah proses. Jika utilisasi CPU rendah, maka sistem akan menambah derajat dari RRU atau T-programming, yang berarti menambah jumlah proses justru akan menyebabkan utilisasi CPU turun drastis dikarenakan proses yang baru tidak mempunyai memori yang cukup untuk berjalan secara efisien. Pada titik ini, terjadi aktivitas penghalaman yang tinggi yang akan menyebabkan tracing. Ketika sistem mendeteksi bahwa utilisasi CPU menurun dengan bertambahnya prosa, maka sistem meningkatkan lagi derajat dari multiprogramming. Proses-proses yang baru berusaha merebut frame-frame yang telah dialokasikan untuk proses yang sedang berjalan. Hal ini mengakibatkan kesalahan halaman meningkat tajam. Utilisasi CPU akan menurun dengan sangat drastis diakibatkan oleh sistem yang terus-menerus menambah derajat multiprogramming. Selanjutnya adalah membatasi efek tracing. Efek dari tracing dapat membatasi dengan algoritma pergantian lokal atau prioritas. Dengan pergantian lokal, jika suatu proses mulai tracing, proses tersebut dapat mengambil frames dari proses yang lain dan menyebabkan proses itu tidak langsung tracing. Jika proses mulai tracing, proses itu akan berada pada antrian untuk melakukan penghalaman yang mana hal ini memakan banyak waktu. Rata-rata waktu layanan untuk kesalahan halaman akan bertambah seiring dengan makin panjangnya rata-rata antrian untuk melakukan penghalaman. Maka waktu akses efektif akan bertambah walaupun untuk proses yang tidak tracing. Salah satu cara untuk menghindari tracing, kita harus menyediakan sebanyak mungkin frame sesuai dengan kebutuhan suatu proses. Cara untuk mengetahui beberapa frame yang dibutuhkan, salah satunya adalah dengan strategi working set. Selama suatu proses dieksekusi, model lokalitas berpindah dari satu lokalitas ke lokalitas lainnya. Lokalitas adalah kumpulan halaman yang aktif digunakan bersama. Suatu program pada umumnya dibuat pada beberapa lokalitas sehingga ada kemungkinan terjadi overlap. Tracing dapat muncul bila ukuran lokalitas lebih besar dari ukuran memori